Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazwa Pradita Maruf dengan NPM 2315 3101 31. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah saya kali ini, yaitu Teori Pengambilan Keputusan, Bapak Dr. Saimara Sembayang, SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya tentang pengambilan keputusan multi kriteria. Baik, yang pertama itu latar belakang masalah. Pengambilan keputusan merupakan elemen krusial dalam berbagai bidang karena seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Di era modern ini, proses ini semakin kompleks ya, karena melibatkan berbagai kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan gitu, seperti efisiensial, biaya, kualitas produk, terus dampak lingkungan, kemudian ada kepuasan pelanggan gitu ya. Untuk mengatasi tantangan ini, metode pengambilan keputusan ini muncullah sebagai solusi yang efektif gitu, memungkinkan perbandingan alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang relevan dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kriteria. Berbagai mode MSDM seperti AHP, TOPSIS, SWOT elektrik, dan Prompter telah diterapkan di berbagai sektor gitu, seperti manajemen, teknik, lingkungan, dan kesehatan. Ya, kemudian pengertian dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses sistematis dalam memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Herbert Simon, pengambilan keputusan merupakan inti dari manajemen yang mencakup 3 tahapan utamanya. Yang pertama itu ada intelligence, yang kemudian ada desain, yang terakhir ada pilihan. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, terus ada penentuan preferensi, kemudian ada evaluasi alternatif, kemudian ada pemilihan alternatif terbaik gitu ya. Terus ada analisis dalam pengambilan keputusan dapat berupa deskriptif, kemudian ada preskriptif, kemudian ada atau normatif gitu ya. Bergantung pada kompleks masalah dan pendekatan yang digunakan. Dalam kasus sederhana, proses ini lebih langsung, sedangkan pada masalah kompleks dengan banyak kriteria, diperlukan metode yang membuat mengakomodasi ya berbagai pertimbangan. Kemudian MSDM ini telah diterapkan di berbagai sektor seperti manajemen, teknik, lingkungan, dan politik untuk menangani masalah melibatkan tujuan yang saling bertentangan. Salah satu keunggulan utama pendekatan ini adalah fleksibelnya dalam mengevaluasi berbagai trade-off karena kriteria ya, serta kemampuan menghasilkan solusi dominasi yang memberikan keseimbangan terbaik. Terus ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan melibatkan 6 tahapan utama. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yakni memahami dan memutuskan permasalahan secara jelas. Kedua itu pengumpulan informasi yang relevan, baik dari sumber internal maupun eksternal. Yang ketiga itu ada analisis alternatif untuk mengevaluasi berbagai solusi potensial. Nah, terus ada yang keempat itu ada evaluasi dan pemilihan alternatif dengan mempertimbangkan kriteria seperti biaya, terus ada manfaat dan resiko untuk memilih solusi terbaik. Kelima ada implementasi keputusan melalui langkah-langkah kontrak yang telah dirancang. Yang terakhir itu ada evaluasi dan pengembangan untuk menilai hasil keputusan dan melakukan revisi jika diperlukan. Jenis-jenis pengambilan keputusan itu ada 8 ya. Yang pertama ada keputusan rutin, terus ada keputusan non rutin, terus ada keputusan individual, keputusan kelompok, terus ada keputusan kondisional, terus ada keputusan programmed, terus ada keputusan non programmed, yang terakhir itu ada keputusan taktis ya. Terus karakteristik MSDM ya, yang pertama itu banyak
kriteria, yang kedua ada konflik kriteria, bobot kriteria, alternatif jamak, proses kuantifikasi, terus ada model pendukung, ya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.